Iya, yang mirip-mirip udah dibahas sama kakak-kakak sebelumnya mungkin. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal yang berhubungan dengan Indonesia Literasi dan Linguistik yang teksnya lumayan panjang. Nah, udah dikirimin kan sama kakak SE-nya? Udah, kalau udah dikirimin silahkan dibuka dulu HP-nya. Kalau sudah dibuka, kakak mau kasih tips dulu sebelum akhirnya kalian bisa mengerjakan soal ini. Tips untuk mengerjakan soal Indonesia Literasi dan Linguistik yang pertama yaitu membaca soal terlebih dahulu untuk menghemat waktu pengerjaan. Jadi nanti kan kalau kalian SNMP itu kalian harus menghemat waktu. Bagaimana caranya kalian bisa menyelesaikan banyak sekali soal dalam waktu yang singkat. Jadi tipsnya adalah kalian harus membaca soalnya dulu. Contoh misalnya di sini soalnya adalah berdasarkan informasi teks dapat diasumsikan bahwa. Kenapa harus soalnya dulu? Karena ketika kalian melihat soalnya dulu, kalian tahu apa yang lagi dicari. Misalnya dapat diasumsikan bahwa oh kita harus mencari apa yang kita asumsikan dari teks tersebut, gitu kan? Nah, kalau kalian udah tahu soalnya, artinya ketika kalian membaca semua teks sepanjang apapun, kalian udah tahu tujuan kalian untuk mencari apa? Mencari asumsi, betul. Oke, selanjutnya cara yang kedua, garis bawahi kata kunci yang dianggap penting. Misalnya, oh ternyata di kata kalimat pertama itu nilai rupiah Indonesia mengalami pelemahan signifikan terhadap dolar Amerika Serikat pada pertengahan April 2004. Nah, itu bisa jadi menjadi ide pokok nih. Nah, harus kalian garis bawahi. Kemudian yang ketiga adalah gunakan teknik membaca skimming. Apa sih teknik membaca skimming? Ada yang tahu? Oke, betul Divya. Divya jawab membaca keseluruhan sampai mendapatkan kesimpulannya, tetapi dengan cepat. Betul. Divya betul ya. Jadi membacanya itu harus cepat, tapi kalian harus tahu apa maksud dari inti paragraf atau apa maksud dari per kalimatnya. Jangan sampai kalian sudah membaca sampai selesai, ternyata kalian masih kosong, belum dapat ide pokoknya apa, belum dapat intinya apa, kesimpulannya apa gitu. Paham ya? Oke, sekarang aku beri waktu kalian untuk membaca dan menjawab sesuai dengan tips yang tadi kakak berikan. Lalu kita isi, kita bahas bareng-bareng. Oke? Sudah? Sudah? Oke, sekarang kita bahas dengan soal yang sudah kakak tulis juga. Ini soalnya sama ya. Hanya saja kakak di sini biar bisa dicoret-coret. Oke. Berdasarkan informasi teks dapat diasumsikan bahwa kakak mau tanya dulu nih, tadi itu tentang apa ya? Tentang inflasi, terus tentang ekonomi Indonesia, tentang minyak bumi, pengimporan, apa lagi? Apa? Perkembangan pertumbuhan ekonomi, betul. Tadi betul semua ya. Dina sama Divya jawabnya sering bareng-bareng, kakak kasih start share dua-duanya ya. Oke, kita bahas sekarang. Tadi udah dijawab, apa mau tahu dulu? Jawaban Dina sama Divya apa? Dina jawab B, Divya jawab C. Oke, kita bahas. Berdasarkan informasi teks dapat diasumsikan bahwa asumsi adalah sesuatu yang pada akhirnya menjadi tanggapan atau menjadi pendapat yang bisa
paragraf 7 sampai 12. Kita baca di sini 7 sampai 12. Bisa dibaca? Oke. Dari ABCDE-nya kira-kira nyambung gak ya sama yang ada di teksnya? Oke. Di sini ada kata Indonesia mengimpor sebagian besar minyaknya dari Iran dan Israel, bla 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 bla. Artinya kita harus menemukan pencocokan dengan kalimat 7 sampai 12. Di sini yang kakak dapati tidak ada penjelasan mengenai sebagian minyak impor, hanya dijelaskan bahwa Indonesia memang mengimpor dari Iran dan Israel, tetapi tidak ada tulisan sebagian besarnya, ya. Kemudian kalau kita bahas yang B tentang penguatan insentif bagi importer yang lebih baik dapat membantu pemerintah untuk menguatkan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ada di halaman berapa? Ada di kalimat berapa? Ini ada di kalimat 21. Kalimat 21 di sini tentang insentif. Dengan mengambil langkah-langkah seperti memperkuat insentif untuk industri dalam negeri dan membangun kerjasama internasional yang lebih baik dalam pengelolaan uang, Indonesia dapat menghadapi dan bahkan memanfaatkan situasi pelemahan rupiah untuk meningkatkan daya saing secara keseluruhan. Di sini yang tertulis hanya situasi pelemahan rupiah, belum tentu pelemahan rupiahnya tetap dolar Amerika Serikat. Gitu. Jadi di sini ada kejanggalan pada dolar Amerika Serikatnya. Gitu. Kalau yang C, inflasi yang timbul akibat pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi bagi usaha dalam negeri, mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Ada di kalimat berapa? Ada di kalimat 12 sampai 16 ya. Di sini 12 tentang rupiah melemah. Akibatnya apa? Harga barang impornya naik, terus bahan bakunya naik, konsumsinya naik, dan semuanya bisa naik. Kemudian mengatakan bahwa inflasi memicu daya beli masyarakat berkurang, meningkatkan biaya produksi bagi pelaku usaha dalam negeri dan sebagainya. Nah, menurut kakak di sini masuk semua nih pembahasannya, ya. Di sini ada tulisan ekonomi secara keseluruhan. Sebenarnya kalau kita tidak teliti, mungkin ekonomi secara keseluruhan tidak ada di sebelah sini di teksnya ya. Tapi ketika kita membaca lagi, oh ternyata ekonominya banyak nih berpengaruhnya. Berarti bisa jadi betul, tapi bisa jadi juga belum betul, belum benar, belum tepat. Kita bahas lagi. Melemahnya rupiah akan menyebabkan
Yang C. Oke, kita isi yang C ya. Jawabannya yang C. Oke. Divya betul? Betul, tidak? Oke, nggak apa-apa, it's okay. Kita lagi belajar, jadi kalau misalnya betul atau salah itu adalah hal yang biasa gitu. Nah, tenang aja, ini adalah start chart yang akan ikut di sini. Nanti akan berkembang terus setiap kita bertemu, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya start chartnya masih sedikit, oke? Oke, good job semuanya. Oke, karena pembahasan kita hari ini sudah selesai dan jawabannya itu sudah ketemu, berarti kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, selamat siang.